Ini hampir seperti model bisnismu semakin memburuk. Apa yang dulu cukup untuk membuatmu menguntungkan sebagai sebuah negara, sekarang sudah tidak cukup lagi. Jadi kamu perlu mendapatkan lebih banyak dari dunia, sampai ke tahap yang sangat sepihak. Mengisap dunia begitu kering, sehingga pasti akan ada reaksi balik dari dunia yang berkata, apa kalian bercanda? Kami secara efektif sekarat, karena kalian diinjak oleh kalian, dan di atas itu semua, kami berani spesper. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Arnaud Bertrand, salah satu analis politik terbaik dan paling mendalam di Twitter X. Banyak dari kalian mungkin sudah pernah melihatnya di acara ini, maupun beberapa acara lainnya. Dan jika kalian belum mengikuti akun Twitter X-nya, saya sangat menyarankan untuk melakukannya. Ia selalu memberikan laporan yang sangat mendalam, baik dalam bentuk singkat maupun panjang, tentang Tiongkok dan Go. Arnaud, sesuai seni senam aneh. Arnaud, I'm very glad you're back here again. Saya sangat senang kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Pascal. So I wanted to talk to you. Jadi, saya sebenarnya ingin berbicara dengan Anda sekitar 2 minggu yang lalu tentang tarif dan blunder yang dilakukan Amerika Serikat dengan kebijakan tersebut. Namun, banyak hal telah berkembang sejak saat itu. Bisakah Anda memperbarui kami tentang bagaimana melihat perkembangan kisah tarif ini, terutama terkait dengan Tiongkok dan Asia Tenggara? China and Southeast Asia. Sure. Tentu. Maksud saya, tarif masih benar-benar membingungkan saya, karena saya masih tidak bisa memahami mengapa Trump melakukan itu. Dan saya sebenarnya bertanya-tanya, apakah pemerintahan Trump sendiri tahu alasannya? Karena Anda terus mendengar, Anda tahu, penjelasan yang saling bertentangan. Begitu banyak penjelasan yang tidak masuk akal jika digabungkan. Jadi suatu hari Anda mendengar bahwa semuanya tentang membuat kesepakatan dan tarif akan dicabut ketika mereka membuat kesepakatan dengan negara ini atau itu. Hari lain Anda mendengar bahwa ini tentang menghidupkan kembali industri manufaktur di AS. Hari lain lagi Anda mendengar bahwa ini tentang mengumpulkan uang, bentuk baru pajak untuk membiayai anggaran AS. Dan semua itu saling bertentangan, bukan? Jadi jika ini tentang membuat kesepakatan dan tarif akan dihapuskan pada suatu saat, maka Anda tidak bisa menghidupkan kembali sektor manufaktur. Karena sebagai produsen, Anda tidak akan berinvestasi di pabrik baru di AS hanya karena tarif jika Anda tahu tarif itu akan dihapus. Maka rencana bisnis Anda tidak akan lagi layak secara komersial. Jadi kedua hal itu saling bertentangan, bukan? Dan saya benar-benar merasa, dari apa yang dikatakan pemerintahan Trump, narasinya berkembang secara real time. Alasan diberlakukannya tarif juga berkembang secara real time. Tergantung pada Anda tahu, reaksi yang muncul. Jadi, sekitar 3 minggu hingga 1 bulan yang lalu, Scott Bessent mengatakan bahwa berkat tarif, mereka bisa membentuk pengepungan besar-besaran terhadap Tiongkok. Itu adalah pembenarannya saat itu. Dan seperti yang kamu tahu, belum buat laporan besar tentang hal itu. Rencananya adalah melibatkan Jepang, Korea Selatan, maksudnya negara-negara tetangga Tiongkok, agar karena tekanan tarif, mereka setuju untuk membuat kesepakatan dengan AS, di mana AS akan mencabut tarif. Dan sebagai gantinya, mereka akan mengurangi bisnis dengan Tiongkok, dan dengan begitu semacam membuat ekonomi Tiongkok kelaparan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Maksudku, kamu sendiri ada di Jepang, jadi kamu tahu bagaimana keadaannya. Jepang telah mengeluarkan pernyataan yang sangat keras terhadap tarif tersebut. Maksud saya, Anda tahu itu lebih baik daripada saya. Dan itu sebenarnya cukup tidak biasa bagi Jepang untuk menggunakan bahasa sekeras itu terhadap AS dan begitu keras menentang inisiatif Amerika. Bahkan baru-baru ini Anda juga melihat pernyataan bersama dari para menteri keuangan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN. Mereka semua berkumpul, saya rasa di Italia.
Jadi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mengeluarkan pernyataan bersama yang pada dasarnya mengatakan, kami sebagai kawasan, kami sebagai Asia Timur dan Asia Tenggara akan bertindak bersama untuk membuat kawasan kami lebih tangguh terhadap segala ketidakpastian perdagangan ini. Jadi ini benar-benar kebalikan dari rencana pengepungan terhadap Tiongkok. The exact contrary of an encirclement plan against China. It's kind of bringing Asia, East Asia. Ini semacam menyatukan Asia Timur dan Asia Tenggara untuk mengurangi risiko mereka dari AS. Jadi narasinya harus berkembang di sana karena tidak bisa lagi menjadi rencana pengepungan terhadap Tiongkok. Itulah mengapa sangat sulit untuk berkomentar tentang tarif, karena semuanya selalu berubah. Dan berdasarkan reaksi, pemerintahan Trump terus mengatakan, oh ini bukan soal itu. Pada akhirnya, ini soal hal lain. Pada akhirnya menurut saya, itu merupakan kesalahan besar yang diperlukan di tanah. Dan mereka, ifras were massively seeking, the women didn't meet design. Rationalize it based on whatever they can. Also the way it was done, right, with these Juga, cara itu dilakukan dengan perhitungan yang sangat aneh, yang memang bodoh sejak awal. Dan fakta bahwa mereka berkata, oh, kita akan mengenakan tarif pada semua orang, karena mereka menipu kita. Karena kita punya defisit perdagangan dengan mereka. Tapi bahkan kamu mengenakan 10% pada mereka, yang justru kamu punya surplus perdagangan. Jadi jelas sekali, maksud saya, pernyataan-pernyataan itu sangat terang-terangan tidak benar, yang memunculkan pertanyaan, apakah ini hanya sebuah kesalahan, atau kita memang sedang disesatkan, dan ada permainan catur 3D atau 4D yang sedang berlangsung. Tapi, seperti yang kamu tunjukkan dan benar, bahkan orang Jepang sekarang sangat waspada. Mereka sudah marah kepada Amerika Serikat selama pemerintahan Trump yang pertama. Dan sekarang, pemerintahan yang kedua semakin menegaskan bahwa ini bukanlah suatu anomali, melainkan memang seperti inilah Amerika Serikat sebenarnya. Jepang saat ini sangat diingatkan pada situasi tahun 1980-an, ketika Jepang berada di pihak yang dirugikan. Jadi, apakah Anda juga berpikir bahwa sekarang, untuk pertama kalinya, kita memiliki peluang untuk kerjasama struktural yang lebih erat antara Jepang dan Tiongkok? Dan, seperti yang Anda tahu, kedua negara ini sebenarnya sudah bekerja sama sangat erat di tingkat bisnis. Maksud saya, Tiongkok adalah mitra dagang terpenting pertama, atau kedua bagi Jepang, bukan? First or second most important I think trading it's the partner. first. Siwede isi pertaspo. It's probably the first. So, and Kemungkinan besar itu yang pertama. Dan Tiongkok selalu menjadi sesuatu yang coba didekati Jepang secara pragmatis, namun hati-hati, karena risiko yang terlibat, termasuk dalam regulasi lokal. Tapi menurut Anda, apakah kita akan melihat integrasi yang lebih besar? Karena ketika TPP dibatalkan oleh Trump untuk pertama kalinya, Jepang justru mengambil alih dan terus bekerja pada perjanjian perdagangan ini. Dan ada juga perjanjian perdagangan yang melibatkan Tiongkok. Demikian freebase tuasa asib mea. how do you see the East Asian situation evolving? Yeah, I mean, clearly, I just need to base myself on the declaration. Ya, maksud saya, jelas, saya hanya perlu mendasarkan diri pada pernyataan dari berbagai pihak. Jelas, Jepang tidak ingin dipaksa untuk memilih antara AS dan Tiongkok, karena itu akan menjadi tindakan bunuh diri secara ekonomi bagi mereka, mengingat Tiongkok adalah mitra dagang utama mereka. Dan yang kita lihat adalah semakin Amerika Serikat memaksa mereka untuk memilih. Dan itu tidak hanya terjadi pada Jepang, tapi juga pada banyak negara lain. Banyak dari negara-negara tersebut yang berpikir, oke, kalau kamu memaksa saya untuk memilih, kamu tidak akan suka jawabannya. Karena sebabnya saya jauh lebih dengan Tiongkok daripada dengan kamu. Dan, kamu tahu, Tiongkok sebenarnya adalah pihak yang jauh lebih stabil dalam hubungan seintegrali. A player in their relationship with me. Like, I mean, the very definition of Trump is. Maksud saya, definisi Trump sendiri ketidakstabilan. Dari hari ke hari Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Kebijakan bisa berubah setiap kali dia memposting di Truth Social. Besok, dia mungkin saja mengeluarkan ide gila dan semua orang harus mengubah seluruh perekonomiannya berdasarkan itu. Anda tidak bisa menghadapi hal seperti itu sebagai sebuah negara. Anda tidak bisa menghadapi tingkat kekacauan dan ketidakpastian seperti itu.
Jadi, wajar saja jika negara-negara ingin melindungi diri dari ketidakpastian semacam itu. Apalagi ketika di sisi lain ada Tiongkok yang sama sekali tidak bisa dibilang tidak terduga. Mereka sangat stabil dengan pemerintahan yang sama selama puluhan tahun, rencana 5 tahunan. Anda tahu persis di mana posisi mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka lakukan. Exactly where they stand, what they want, what they're gonna do, and they also Dan mereka juga tidak memiliki kondisi yang sama. Misalnya, Tiongkok tidak pernah mengatakan kepada Jepang atau kepada siapapun bahwa mereka harus memilih antara Tiongkok dan AS. Mereka hanya seperti, silakan lakukan apa yang kalian mau. Kami hanya tidak ingin kalian bersikap bermusuhan terhadap kami, tapi kami tidak masalah jika kalian bersahabat dengan AS. Jadi ada jauh lebih banyak fleksibilitas di sana dibandingkan dengan sikap dari pihak AS. Jadi semua ini semacam, saya tidak berpikir Jepang secara khusus ingin lebih dekat dengan Tiongkok. Maksud saya, ada banyak sejarah di sana. Orang Jepang dan Tiongkok sebenarnya tidak terlalu menyukai satu sama lain dan sebagainya. Tapi AS seolah-olah memaksa mereka. Mereka semakin lama, semakin tidak punya pilihan selain harus melakukannya. Dan itu juga terjadi pada banyak negara lain di kawasan tersebut. that's the case for a lot of other countries in the region too. And you're there, you're in the region. Anda berada di sana, Anda harus itu. Any talks, Yokanda bigger Fiji sumim to Malaysia, Indonesia, Tiongkok, rekontra grain Maldives. talking about Buat mereka akan nafsikannya. interpret that. Yeah, I mean Malaysia, it's quite clear. Ya, di Malaysia cukup jelas bahwa mereka juga semakin dekat dengan Tiongkok. Xi Jinping baru saja berkunjung ke sini 2 minggu lalu, kalau saya tidak salah. Dan saya sempat menulis di Twitter saat itu tentang pernyataan dari Perdana Menteri di sini. Itu adalah pernyataan paling pro-Tiongkok yang pernah dibuat oleh seorang Perdana Menteri Malaysia. Bahkan menurut saya, itu sudah terlalu berlebihan. Jadi itu sudah cukup jelas. Vietnam juga semakin dekat dengan Tiongkok. Baru-baru ini, ada parade militer yang melibatkan pasukan Tiongkok di Vietnam, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Vietnam secara resmi mengakui, yang selama beberapa dekade menjadi hal tabu, bahwa Tiongkok telah memberikan kontribusi besar dalam membantu selama Perang Vietnam melawan AS. Tiongkok sudah mengatakan itu, saya kira, sejak tahun 90-an, bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam perang dan membantu Vietnam. Tapi, Anda tahu, di Vietnam ada risiko power wars willover, anywhere. Ezekmem, tidak, imtuak AS nen, next back Sith. We defeated the US on our own and so on. Dan perang terwujud seluruh Vietnam Tiongkok. China, I mean, Mak saya awas. relations Yeah, badly, exactly. Yeah, you're right. Ya, benar sekali. Ya, kamu benar. Tapi sekarang Vietnam secara resmi telah mengakui bahwa 300.000 tentara PLA sebenarnya ada di sana bertempur bersama mereka selama Perang Vietnam. Jadi, kamu melihat banyak tanda di banyak negara tentang persahabatan yang lebih erat, hubungan yang lebih dekat dengan Tiongkok. Closer relationship with China. Can we talk a little bit about Vietnam? Because, one of Bisa kita bicara sedikit tentang Vietnam. Karena, Anda tahu, 1,5 tahun, hampir 2 tahun yang lalu, Biden berada di Hanoi, bukan? Dan dia merayakan kemitraan strategis baru dengan Vietnam, dan bahkan berjabat tangan dengan seorang pejabat partai yang pada masanya berada di parit-parit melawan Amerika. Dan Anda tahu, pemerintahan Biden tampaknya, selain semua hal lain yang mereka lupakan, mereka juga benar-benar lupa bahwa mereka di sini sedang menjalin kemitraan strategis dengan Vietnam Utara, bukan? Pemerintah Vietnam saat ini adalah pemerintah Vietnam Utara. Dan mereka semua tersenyum dan tampak bahagia. government of North Vietnam, and they were all smiles and all happy, and it just shows the ridiculousness. Dan Anda tahu, ini hanya menunjukkan betapa konyolnya, betapa gilanya perang Vietnam itu sendiri. Gagasan bahwa, dengan rezim ini, rezim ini tidak akan pernah menjadi rezim yang normal, dan hal-hal semacam itu, bukan? Tapi sekarang, 2 tahun kemudian, kita punya pemerintahan berikutnya, yang pada dasarnya justru memukul Vietnam di titik terlemahnya. Maksud saya, bukan kebetulan bahwa Vietnam adalah negara pertama yang langsung bergegas ke AS karena ketergantungan mereka pada ekspor ke pasar AS sangat besar, karena mereka adalah pusat manufaktur, bukan? Apa yang Anda dengar dari rekan-rekan Vietnam tentang situasi mereka sekarang? About their situation now.
I'm anything but a Vietnam. Jadi saya bukanlah seorang spesialis Vietnam, dan saya juga tidak punya kolega dari Vietnam. Saya hanya memantau berita pada dasarnya. Dan saya tidak berpikir bahwa pernah ada kemungkinan Vietnam Anda tahu, memilih antara AS dan Tiongkok. Saya rasa Vietnam selalu sangat cerdas dalam memposisikan diri di tengah-tengah antara AS dan Tiongkok, tanpa memusuhi salah satu pihak. Tapi situasinya sama seperti yang kita bicarakan sebelumnya tentang Jepang, dengan langkah-langkah yang sangat bermusuhan dari AS oleh Trump. Saya rasa Vietnam termasuk dalam 5 negara teratas yang paling terdampak tarif. Yang pertama setelah hari pembebasan, jika saya tidak salah ingat. After Liberation Day, if I remember correctly, I think that probably scared a lot of. Saya rasa hal itu mungkin membuat banyak orang di Vietnam ketakutan ketika mereka menyadari risiko yang melekat pada keterlibatan mereka dengan ekonomi Amerika, bahwa suatu hari AS bisa saja mengambil langkah-langkah seperti itu, dan dampaknya terhadap ekonomi Vietnam akan sangat besar. Jadi, menurut saya, saat ini sedang terjadi banyak pemikiran strategis ulang di Vietnam, di mana mereka berpikir, oke, ini risiko besar di sini, dan yang kita ingin dua ekonomi kita dari risiko itu. Jangan terlalu bergantung pada AS, dan hingga pada ekspor SRM. To the US and probably to exports in general. And in the short term, Dan dalam jangka pendek, masalahnya adalah bahwa hubungan dagang ini tentu saja membutuhkan waktu untuk dibangun. Dan setelah hubungan itu terjalin, dampaknya benar-benar terasa. Selain itu, di Malaysia, tempat Anda berada, apakah Anda melihat ada strategi mitigasi untuk mengatasi hal ini? Bahkan di Amerika Serikat, kami juga belum benar-benar yakin tentang dampaknya, karena ada jeda sekitar 2 atau 3 bulan di sana, antara saat tarif mulai terasa, dan ketika kita melihat beberapa perusahaan AS benar-benar mengembangkan strategi. Siapa ya? Microsoft, yang mengatakan akan menaikkan harga perangkatnya secara global untuk sedikit mengurangi beban bagi konsumen AS. Karena sebenarnya, tarif itu hanya berdampak di AS, tapi Anda bisa mengatasinya dengan menaikkan harga di seluruh dunia. Tapi apakah Anda melihat strategi yang sedang diambil oleh bisnis-bisnis Asia Tenggara saat ini? Southeast Asian businesses are taking at the moment. I mean, the biggest strategy, I think that's. Maksud saya, strategi yang lebih besar yang kita lihat adalah meningkatkan perdagangan dengan dunia di luar AS. Jadi meningkatkan perdagangan Dylan, mencoba meningkatkan perdagangan dengan Eropa, dengan Afrika, dan seterusnya untuk mengurangi risiko ketergantungan mereka terhadap pasar Amerika. Sebenarnya, saya baru saja minggu lalu berlibur di Indonesia, dan saya menghabiskan 5 hari di atas kapal bersama seorang teman, baik saya yang merupakan direktur utama di salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia, salah satu dari 3 teratas. Jadi dia sangat paham tentang arus perdagangan, karena itu adalah pekerjaannya sehari-hari. Dan yang dia lihat adalah tidak hanya terjadi penurunan besar-besaran dalam perdagangan antara Tiongkok dan AS, sekitar minus 40 hingga minus 60%. Namun, Anda tidak melihat adanya peningkatan atau penyeimbang dari negara-negara lain. Anda mungkin berpikir bahwa apa yang tidak diimpor AS dari Tiongkok akan didapatkan dari negara lain di dunia. Namun hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, penurunan perdagangan ke AS tampaknya cukup merata. Dan yang dia katakan adalah di Malaysia, ada arahan khusus untuk tidak melakukan hal tersebut. Mereka tidak ingin melakukannya. Mereka tidak ingin, misalnya, perusahaan Tiongkok membersihkan produk mereka melalui Malaysia, menjadikannya produk Malaysia, lalu mengirimkannya ke AS. Secara keseluruhan, mereka juga tidak ingin meningkatkan eksposur mereka ke pasar AS, karena itu akan menempatkan mereka dalam situasi yang lebih berisiko secara keseluruhan. Jadi saya pikir itulah pola pikir strategis di sebagian besar negara. That is the strategic thinking in most countries. Do you think it might happen? Kemakah menonda nungtende, AS mengkisdamtu to alami seorang de konsumsi yang serius. Maksud saya, seperti rak-rak kosong. Isar itu mungkin tadi. Is that a possibility? I think it's a very strong possibility. Yeah, and I think it's going to. Saya rasa itu kemungkinan besar, ya. Dan saya pikir itu akan terjadi segera. Kalau tidak salah, hari pembebasan jatuh pada tanggal 2 April.
Dan seperti yang kita tahu, butuh waktu sekitar 1 bulan bagi kapal-kapal kargo itu untuk tiba. Jadi saya rasa kita mulai memasuki periode di mana penurunan sedikit demi sedikit dalam pengiriman akan mulai terlihat di rak-rak toko. Jika bukan minggu ini, jika bukan minggu depan, mungkin minggu berikutnya. Saya tidak melihat bagaimana hal itu bisa dihindari dengan penurunan pengiriman sebesar 40 hingga 60% dari Tiongkok, dan kemudian penurunan pengiriman dari seluruh dunia. Sepertinya ini sudah pasti secara matematis. Dampaknya pasti akan terlihat. Mathematical, you will see an impact. Well, this is going to change something. Ya, ini pasti akan mengubah sesuatu. Maksud saya, jika orang-orang di lapangan benar-benar melihat itu, jika rak-rak kosong, saya sendiri pernah mengalaminya sekali atau 2 kali di Jepang, ketika karena bencana alam seperti topan dan sebagainya, orang-orang mulai memborong habis toko-toko serba ada. Dan jika kamu masuk ke toko serba ada atau toko lain dan sebagian besar raknya kosong, itu benar-benar berpengaruh. Kamu jadi agak takut karena kamu sadar, sial, semahan lagi aku mendapatkan sesuatu di toko. Where else am I going to get it from than the shop? Yeah. And I think even the Trump administration acknowledges Ya, that dan saya rasa bahkan pemerintahan Trump pun mengakui bahwa hal ini mungkin akan terjadi. Maksud saya, kamu mungkin sudah mendengar komentar Trump tentang bagaimana kamu hanya akan mendapatkan 2 boneka, bukan 30 boneka, untuk Natal. No, what was that? Kamu dengar yang itu? Tidak. Apa itu? Nah, dia ditanya soal kelangkaan dan barang-barang yang jadi lebih mahal. Dan jawabannya pada dasarnya adalah, Lang mengakui berdua ini terzint, bahwa alih-alih membeli 30 boneka kinoput trims ni Natal, itu tidak member happy, now disint mesna. Ya. you get out $2 and that's going to be okay. Yeah, right, because he isn't even willing to give. Ya benar, karena dia bahkan tidak mau memberikan pengecualian kepada produsen mainan. Maksud saya, dia bahkan menyerang sektor mainan. Ini hanyalah salah satu dari beberapa kebijakan yang menurut saya tidak bisa saya tafsirkan, selain sebagai Amerika Serikat yang sedang mengorbankan sisa soft power-nya. Hal lain yang ingin saya dengar pendapat Anda adalah apa yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap sektor pendidikan. Maksud saya, menindak tegas mahasiswa asing. Karena ini adalah salah satu hal yang harus kita akui. Bahkan kader Tiongkok masih mengirim anak-anak mereka ke sekolah di AS, karena memang yang terbaik. Sistem pendidikan tinggi di sana dianggap yang terbaik. Maksud saya, mereka memang menawarkan pendidikan yang sangat baik, bukan? Dengan biaya yang sangat mahal, tapi mereka memang menawarkan pendidikan yang baik. Dan sekarang, menurut saya, ini juga tampaknya mulai berubah. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? What's your take on this? Yeah, I mean, it's Chinese. Ya, maksud saya, ini orang tua Tiongkok yang mengirim anak-anak mereka ke AS sekarang semakin sedikit. Jika Anda melihat jumlah mahasiswa Tiongkok yang pergi ke AS, jumlahnya sudah menurun selama beberapa tahun terakhir. Tepatnya karena mereka merasa semakin tidak diterima. Dan ada banyak inisiatif yang sangat bermusuhan terhadap mahasiswa Tiongkok atau staf akademik yang secara etnis Tionghoa, seperti China Initiative oleh FBI yang diluncurkan, saya kira, pada masa pemerintahan Trump pertama, atau hal-hal resmi. Itu bukan nol di AS atau bekerja sebagai akademik di AS. Pada saat sama, institusi akademik di Tiongkok juga maksimal. Academic institutions that are getting better and better if you look at the university rankings. Jika Anda melihat peringkat universitas seperti Tsinghua yang merupakan salah satu yang teratas, saya rasa sekarang ini masuk 3 besar dunia di sebagian besar bidang. Jadi memang sangat menonjol. Dan secara keseluruhan, seperti halnya dengan semua inisiatif Trump dan pemerintahan Trump pada umumnya, cukup sulit untuk dipahami. Saya suka cara seorang cendekiawan Tiongkok menulis tentang hal ini. Namanya Koji Mao. Dia sebenarnya mantan mahasiswa Tsinghua yang sekarang belajar di Harvard. Dan dia membandingkannya dengan apa yang dilakukan Khrushchev di Uni Soviet dan revolusi kebudayaan di Tiongkok. Jadi cara dia membandingkannya dengan Khrushchev adalah Khrushchev sangat ingin menunjukkan bahwa dia berbeda dari Stalin. Jadi dia melakukan banyak reformasi, menyingkirkan banyak pejabat penting di bawah Stalin, dan sebagainya. Dia benar ingin membuat pemutusan yang jelas dengan era Stalin. Do a clean break with the era of Stalin, and that's
actually Dan itulah sebenarnya hal yang memicu perpecahan Sino-Soviet. Karena itu berarti tidak ada lagi kesatuan ideologis antara pandangan komunisme Tiongkok dan pandangan Soviet. Ketika tidak ada lagi kesamaan ideologi, terjadilah perpecahan itu. Dalam beberapa hal, itulah yang sedang kita saksikan dengan Trump. Ia jelas ingin membuat pemutusan yang tegas dengan masa lalu, dengan Biden, dengan presiden-presiden Amerika sebelumnya. Yang mana, maksud saya, dia menghina mereka semua secara berlebihan. Dan apa yang dia lakukan jelas merupakan pemutusan ideologis besar dari masa lalu. Maksud saya, siapapun bisa melihat itu. Hal itu sedang menyebabkan semacam perpecahan antara AS dan mitra-mitra lamanya, Eropa terutama, tapi mungkin juga negara-negara seperti Jepang atau bahkan Korea Selatan. Kami tidak lagi bergaul dengan kalian. even South Korea were like, we don't recognize you anymore. Like we thought we were on the same page, but clearly no. Kami pikir kami sepaham, tapi jelas tidak. Kami memiliki pemahaman yang sangat-sangat berbeda tentang dunia, seperti apa yang seharusnya kita tinggali pada tahap ini. Mungkin ironisnya, Tiongkok sekarang justru menjadi pembela yang lebih baik terhadap prinsip dan ideologi yang dulu dijunjung tinggi oleh AS. Misalnya, siapa yang sekarang membela WTO, PBB, aturan internasional, dan sebagainya? Tiongkok membelanya lebih daripada Trump. Itu cukup faktual untuk dilihat. Jadi, ini benar aneh. Itu satu hal. Lalu ada perbandingan dengan revolusi kebudayaan, di mana yang dilakukan Mao saat itu adalah mengambil beberapa orang luar dari sistem politik, dan dia juga berusaha mengajak masyarakat berpihak padanya untuk melawan sistem, melawan para elit. To fight against the system, against the elites, and he purged the elites. Of course, he sent them all to. Dan tentu saja, dia membersihkan para elit. Dia mengirim mereka semua untuk bekerja di pedesaan dan sebagainya. Dan ada juga sedikit hal seperti itu pada Trump. Maksud saya, dia melibatkan orang luar, seperti Elon Musk atau, ya, Kennedy, yang bisa dibilang orang luar di bidang kesehatan, profil-profil seperti itu. Dan dia juga terus-menerus berusaha menarik basis pendukung maganya, berbicara langsung kepada rakyat untuk membuat mereka memulai sebuah gerakan yang mengubah Amerika. Semacam revolusi budaya yang nyata. Tapi mungkin, seperti revolusi kebudayaan di Tiongkok, ada banyak pergerakan, banyak antusiasme, tapi secara konkret, tidak banyak hal yang benar-benar kondisi hidup negara itu menjadi lebih baik. Living conditions progress. It's more about ideology for the sake of ideology. Ini lebih tentang ideologi demi ideologi, untuk menandai sebuah perubahan, untuk menandai perubahan besar, lebih dari perubahan itu sendiri, jika itu masuk akal. Dan mungkin itulah hal utama yang akan kita ingat dari masa kepresidenan Trump. Bukan begitu banyak perubahan nyata yang dia buat, yang seringkali tidak masuk akal. Tetapi lebih pada fakta bahwa masa kepresidenannya sendiri merupakan sebuah perubahan, seperti ada masa sebelum dan sesudah. Dan saya yakin pada suatu titik, rasionalitas akan kembali. Tapi Amerika yang akan muncul akan sangat berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Dia lebih seperti agen kekacauan, seperti orang yang menendang sarang lebah, membawa banyak kekacauan. Itu menandai awal dari babak baru, menurut saya. The beginning of a new chapter, basically. Yeah, I agree. On the other Ya, saya setuju. Di sisi lain, saya selalu teringat argumen yang disampaikan Brian Berletic di The New Atlas, yang intinya teman-teman, lupakan saja. Semua ini hanya pura-pura. Secara keseluruhan, yang kita lihat adalah kesinambungan agenda dari Obama ke Trump pertama, lalu ke Biden, dan ke Trump kedua. Yang kita lihat adalah dorongan yang terus-menerus, misalnya dalam kasus Ukraina, untuk memiliterisasi Ukraina dan memanfaatkannya dengan berbagai cara, dalam berbagai bentuk, dengan narasi yang berbeda-beda. Tapi hal itu juga terus berlanjut selama masa Trump. Also during the Trump period, Trump is the one that already escalated. Trump adalah orang yang sudah meningkatkan ketegangan di Asia Barat dengan mengakui dataran tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Jadi, secara keseluruhan, yang kita lihat hanyalah versi berbeda, rasa berbeda dari buku pedoman yang pada dasarnya sama. Dan meskipun Trump berpura-pura membongkar sebagian dari negara dalam AS, dia tidak menyentuhnya di bagian yang paling menyakitkan. Dia tidak menyentuh sektor keuangan, bukan? Sama sekali tidak. Dia justru mendukung sektor keuangan, yang telah menguras banyak penggunaan produktif dari modal AS, bukan?
Maksud saya, modal sekarang tidak lagi dialokasikan ke perusahaan karena sektor keuangan. Kasino perjudian lebih menguntungkan bagi para finansier, bukan bagi kelas rentier. Bagaimana pendapatmu tentang itu? What's your take on that? I mean, that's an interesting question. I think Maksud saya itu pertanyaan yang menarik. Saya pikir memang ada semacam perjuangan melawan inersia, kan? Maksud saya, AS adalah kapal yang sangat besar dengan banyak inersia. Tapi saya juga berpikir bahwa ada upaya nyata dari Trump untuk mengubah keadaan. Saya tidak berpikir semuanya hanya sandiwara. Saya benar-benar tidak berpikir begitu. Saya rasa dia memang ingin menerapkan perubahan. Tapi saya juga berpikir ada ketidakmampuan yang berperan. Dia menyelesaikan banyak hal yang tidak bisa dia wujudkan. Jadi misalnya, mari kita ambil kasus Ukraina. Saya benar-benar percaya bahwa dia mewujudkan kesepakatan damai. Dan seperti yang Anda tahu, dia mengatakan itu selama kampanye. and he said that during the campaign, and it will be. Dan saya tidak melihat bagaimana dia bisa mengatakan, saya ingin kesepakatan damai sekarang, tanpa mengubah kata-katanya. Karena itu akan menjadi aib besar baginya, bukan? Jika dia tidak berhasil, yang kemungkinan besar akan terjadi, maka dia tidak akan mengatakan itu. Dia tidak akan saya akan menyelesaikannya dengan cepat dalam 24 jam dan sebagainya. Saya pikir memang ada niat yang nyata di sana. Tapi kemudian, jika melihat bagaimana dia melakukannya, itu hat sind dot diet. Yusapithring stat or Fitkov ke Moskow. Seseorang abay set hun negos their profit nol. Kesawa skili thewa profit. The word toy seeking kuthing in it doing. Negotiate those types of deals, and then he did it in a way where he Lalu dia melakukannya dengan cara yang sangat memusuhi pihak Eropa, yang kemudian tentu saja akan benar-benar menentang kesepakatan tersebut. Dan kemudian Ukraina juga akan menentang kesepakatan itu. Karena sekarang mereka tahu bahwa Eropa mendukung mereka, sehingga mereka punya kekuatan untuk menolak kesepakatan itu. Dia menangani hal ini dengan cara yang sangat tidak kompeten, yang membuat segalanya tidak berubah dan tetap sama, di mana pada akhirnya AS tidak berhasil membuat kesepakatan dan masih harus mendukung Ukraina. Karena jika dia tidak melakukan itu sekarang, setelah kesepakatan kemungkinan besar gagal, maka Ukraina akan benar-benar runtuh, dan itu akan terlihat lebih buruk lagi baginya. Jadi menurut saya, dinamika seperti itulah yang terjadi. Saya tidak percaya bahwa semua ini hanya sandiwara, dan dia tidak tulus dengan apa yang ingin dia lakukan. Saya pikir ada ketulusan di sana. It's dem vaver, stent teat soington, it's garanti. It just has really hard time to deliver. Yeah, no, I think the argument is not like. Ya, tidak. Menurut saya, argumennya bukan bahwa dia tidak ingin mencoba mengubah sesuatu dengan Ukraina. Argumennya adalah bahwa itu bukan berasal dari keinginan untuk benar-benar membawa Amerika Serikat ke posisi yang lebih damai. Ini lebih kepada, oke, AS sudah menemui jalan buntu. Sekarang Anda harus menghadapi kenyataan itu dan menarik kembali sebagian kekuatan Anda untuk memfokuskan ulang ke Asia Barat atau Asia Timur, bukan? Nama sistem nos menuju emis, timaritwis kuas, kompleks demonstraya. Is actually cracking down on the military-industrial complex. The Trump has been cracking down on USAID. Trump telah memperketat pengawasan terhadap USAID, telah memperketat pengawasan terhadap beberapa lembaga bantuan ini. Tetapi kita tidak tahu dari mana asalnya. Apakah ini hanya karena dia berpikir bahwa AS membuang-buang uang untuk bantuan? Atau apakah sebenarnya ini karena Tulsi Gabbard yang memberitahunya? Lihat, operasi pergantian rezim ini sangat buruk bagi kita. Dan dia benar-benar menindak hal itu. Namun kompleks militer industri, mesin yang menciptakan insentif bagi AS untuk menggunakan sebanyak mungkin kapasitas militernya. Yang satu ini tetap tidak tersentuh. Sama seperti sektor keuangan yang juga tidak tersentuh. Jadi dalam arti tertentu, pilar-pilar kekaisaran AS di dunia masih sangat kokoh berdiri di sana. Jadi saya bertanya-tanya. So I wonder. Ya, Buramidi siskap tammi mulid zepanch smongun, and you the sig. What's the expression again? Kita ingin membantu semuanya dan ingin fuwangis apapun. Kita ingin memilih semuanya and strukwits minti sepapa. Well,
Yeah, exactly. So I'm reminded of that. Ya, benar sekali. Jadi saya teringat pada artikel yang ditulis oleh salah satu penasihat ekonomi utama Trump. Saya pikir namanya Steve Miran. Saya tahu nama belakangnya Miran. Saya tidak ingat pasti apakah nama depannya Steve. Pokoknya dia menulis sebuah artikel besar, semacam artikel ilmiah, untuk mencoba menjelaskan teori ekonomi Trump. Dia terutama menyoroti dolar sebagai mata uang cadangan. Yang dia katakan adalah bahwa kita ingin mempertahankan dolar sebagai mata uang cadangan, tapi kita juga menganggap itu sebagai beban. Dan karena itu beban, maka kalian, dunia secara kolektif, semua negara lain, kalian harus membayar untuk itu, membayar atas penggunaan dolar, memberi kompensasi kepada kami atas beban ini. Dan itulah mengapa kami memberlakukan tarif dan sebagainya. And that's why we put the tariffs and so on. It's just a way. Ini hanyalah cara untuk mendapatkan kredit atau imbalan bagi kita, karena telah mengambil peran dalam kebaikan bersama ini, yaitu menyediakan dolar sebagai mata uang cadangan dunia atas dasar kebaikan hati kita. Jadi ini sangat aneh bagi saya, karena dolar sebagai mata uang cadangan adalah apa yang dulu disebut mantan Presiden Valéry Giscard d'Estaing sebagai hak istimewa yang berlebihan. Seperti yang Anda katakan dengan benar, ini adalah satu fondasi kekuatan es. Inilah alasan mengapa mereka bisa melakukan semua sanksi. Inilah cara mereka mengendalikan keuangan dunia. Ini juga alasan mengapa mereka memiliki defisit perdagangan yang begitu besar. Karena apa itu defisit perdagangan? Pada akhirnya, itu adalah negara-negara yang mengirimkan barang-barang mereka ke AS, dan setuju KSS memberikan mereka selembar kertas kecil kepala presiden yang mereka cetak secara gratis, bukan? Pada dasarnya, karena dolar adalah mata uang cadangan dunia, banyak barang yang diimpor AS dari seluruh dunia pada dasarnya gratis bagi mereka, karena mereka bisa mencetak dolar sebanyak yang mereka mau dan tidak akan mengalami krisis likuiditas. Menggambarkan hal itu sebagai beban yang harus mereka tanggung, dan mengatakan bahwa itu berarti seluruh dunia memanfaatkan mereka. Itu aneh, bukan? Jadi memang ada semacam dualitas, di mana ada pemahaman tentang fondasi kekuatan AS, seperti, ya, dolar sebagai mata uang cadangan memang sangat penting bagi kita. Tapi di saat yang sama, mereka juga melihatnya sebeban. Jadi memang aneh. Ini sangat membingungkan. Sangat membingungkan. Dan kamu tahu, situasinya bahkan lebih buruk, karena mereka bahkan tidak lagi mengirim uang kertas kecil bergambar presiden ke luar negeri. Sekarang biasanya hanya berupa entry spreadsheet di bank AS, kan? Tepat sekali, sebagai imbalan atas barang nyata yang kamu miliki, dan itulah yang menciptakan kekayaan material. Ya, benar sekali, tapi ini berjalan seiring dengan semua cara aneh lainnya dalam membingkai apa yang sedang terjadi. Maksud saya, sekarang kita tahu soal perang proksi di Ukraina. Dan omong-omong, saya akan membuat program tentang ini. Saya akan berhenti menyebutnya perang proksi. Saya akan menyebutnya perang implementasi. Karena perang proksi adalah antara tentara proksi dari negara-negara adidaya. Dalam hal ini, Ukraina menjadi mitra pelaksana atau korban pelaksana dari strategi yang telah lama dirancang terhadap Rusia. Dan juga, seperti dikendalikan. Kita tahu, The New York Times telah mengkita dalam 2 artikel, kita sekarang tahu, bahwa ini bahkan dijalankan oleh Amerika Serikat dari Jerman, bukan? Dan ini menyelesaikan masalah besar, masalah perang Vietnam, di mana pada akhirnya Amerika Serikat harus mundur karena kehilangan terlalu banyak orang, bukan? Harta benda adalah satu hal, tetapi kehilangan nyawa adalah hal lain. Jadi Amerika Serikat harus mencari cara untuk menggunakan hartanya demi mendapatkan darah dari pihak lain. Dan itu adalah orang-orang Ukraina. Sebelumnya di tahun 80-an, itu adalah orang-orang Afghanistan, dan sekarang Ukraina. Tapi sekarang Amerika Serikat bahkan menuntut pembayaran dari Ukraina, setelah mitra pelaksananya menjalankan kebijakan-kebijakan ini.
Jadi dalam arti tertentu, sekarang ini sudah menjadi terlalu jelas cara-cara keras dari kebijakan-kebijakan ini. Sementara pemerintahan lain dulu berusaha menyembunyikannya, bukan? Mereka mencoba menutupi itu semua dengan bahasa liberal, neoliberalisme, dan neokonservatif yang indah tentang nilai-nilai dan sebagainya. Dan Trump, dengan menyingkirkan nilai-nilai dan retorika tentang hal ini, bukankah itu justru memberi kita sedikit lebih banyak kejelasan tentang situasinya sebenarnya? About the situation, in fact. Maybe one way of seeing it is that Mungkin. it's basically Maksud saya, mungkin salah satu cara melihatnya adalah bahwa pada dasarnya mereka berusaha mengambil sebanyak mungkin dari dunia. Jadi, seperti yang kamu katakan, dalam proses implementasinya, perang, mereka menggunakan orang Ukraina untuk melemahkan. Maksud saya setidaknya itu tujuannya, untuk melemahkan Rusia seperti yang mereka lakukan di Afghanistan dan sebagainya. Sementara dalam perang Afghanistan, itu sudah cukup. Maksud saya, tabelasi kasih kepada tentara Afghanistan dan sebagainya, all berbers bekerja dengan kotor prank. Sekarang, ada menghinging membenci. to do their dirty work for them. Now they want even more. They want some sort of Mereka menginginkan semacam balas dendam dari Ukraina atas hal ini. Jadi, seolah-olah model bisnis Anda semakin memburuk. Apa yang dulu cukup untuk membuat negara Anda untung, sekarang sudah tidak cukup lagi, sehingga Anda perlu mendapatkan lebih banyak dari dunia, hingga ke tahap di mana menjadi terlalu jelas bahwa ini sangat sepihak. Anda menguras dunia begitu habis, sehingga pasti akan ada reaksi balik dari dunia yang berkata, serius, kami sekarat. Pada dasarnya, keten your cats, we to being dulen, re near, restad if they're befreist. Steny. yeah. Europe. I mean, the Europeans are the ones who Ya, haven't yet Eropa. said- Maksud saya, orang Eropa adalah pihak yang belum benar-benar berkata, kami benar-benar sudah cukup. Maksud saya, mereka bilang mereka kesal dengan Amerika Serikat dan dengan Trump. Tapi lihat saja Nord Stream. Maksud saya, Jerman bisa kapan saja kembali ke Nord Stream, dan orang Eropa bisa saja membuka investigasi yang benar. Tapi mereka masih belum melakukan itu. Atau mereka masih belum benar-benar memberitahu kita hasilnya. Kita tahu bahwa Swedia dan Denmark sudah menyelidikinya, tapi mereka sedang mencari hasilnya. looked into it, but they're not telling us the findings. When do you think the last straw will be so heavy? Menurutmu, kapan titik puncaknya akan tercapai, sehingga akhirnya membuat Eropa benar-benar bangkit dan berkata, oke, kami tahu ini, jadi biarkan kami tunjukkan bahwa kami memang tahu. Sebenarnya, Trump beberapa hari lalu sempat bercanda soal Nord Stream di Oval Office, dan mereka malah tertawa-tawa tentang itu. Seolah-olah, oh ya, kami tahu, tapi, ya, maksudku semua orang tahu. Ini benar-benar momen yang memalukan. Sangat memalukan, terutama bagi Jerman. Remember mams bersifat spretis mois. That's Connor renewed, which sees thing of sports indie. The point where they're saying like, okay, let's show what this was about. Yeah, I think clearly it was embarrassing. Ya, maksud saya, menurut saya, jelas itu memalukan. Tapi bagian yang paling memalukan, menurut saya, pada saat itu, dari sudut pandang Jerman, adalah harus mengatakan bahwa orang-orang yang mereka anggap sebagai mitra yang mereka perjuangkan bersama adalah orang-orang yang melakukan ini. Jadi, bagian yang memalukan bagi mereka bukan hanya karena infrastruktur vital mereka dihancurkan, maksud saya itu memang buruk, tapi karena yang melakukannya adalah teman mereka sendiri. Orang yang ingin mereka tampilkan sebagai teman, kan? Dan itulah sebabnya menurut saya mereka tidak mengatakannya. Sekarang, ketika Trump semakin tidak dipandang baik di Eropa, saya pikir hal ini bisa saja terungkap. Tapi saya juga rasa masih ada banyak permusuhan di Eropa terhadap Rusia. Itu jelas. Dan saya pikir sekarang, saya hanya bisa menduga bahwa mereka juga tidak ingin mengatakannya sebagai hadiah untuk Rusia, kan? As a present to Russia, right? Because then it would be like Karena itu akan seperti membuat sebuah pemutusan, mungkin pemutusan terakhir di dalam dunia barat, dengan mengatakan, oke, AS benar-benar melakukan tindakan perang terhadap kami. Itu sangat serius, yang bisa diibaratkan seperti jika kamu bercerai. Awalnya kamu hanya berpisah sementara, tapi masih ada harapan untuk bisa kembali bersama.
Tapi begitu kamu mengatakan, sebenarnya suamiku mencoba membunuhku atau memperkosaku, atau sesuatu yang seperti itu, begitu kamu mengakui bahwa ada sesuatu yang benar-benar buruk terjadi, maka itu adalah pemutusan akhir, dan kamu akan bercerai. Tidak ada jalan kembali dari situ. Jadi menurut saya, itulah pandangannya. Saya kira mereka tidak ingin sampai ke titik itu. Karena jika sudah begitu, tidak ada lagi jalan untuk menghindari kenyataan bahwa perceraian itu akan benar-benar final. Perceraian transatlantik yang akan datang. Kita akan lihat berapa lama lagi itu akan terjadi. Pertanyaan terakhir, dan untuk membawa kita kembali ke Asia, pada 26 April, ada unjuk rasa besar di Taipei menentang pemerintahan William Lai. Dan saya rasa Anda juga sempat men-tweet tentang hal itu. Menariknya, di media barat Anda tidak pernah mendengar apapun tentang protes jika itu menentang pemerintah yang disukai media barat. Saya berbicara dengan Joanna Lei awal pekan ini, mantan anggota legislatif di Republik Tiongkok di Taiwan, benar? Dan dia berkata, lihat, kami yang mengorganisir ini, dan media barat diam saja. Ada CNN di sini, ada BBC, mereka punya koresponden di sini, dan mereka sama sekali tidak memberitakan tentang ini. Apakah peristiwa ini yang menentang partai yang berkuasa? Tentu saja, partai pro-kemerdekaan dan pemerintahan yang sangat pro-Amerika. Apakah protes ini benar-benar mendapat perhatian di media Tiongkok? Anda mengikuti itu? Chinese media, if you follow that, I saw about it, and I do follow quite. Ya, maksud saya melihatnya, dan saya juga mengikuti cukup banyak orang Taiwan. Dan saya memang melihat setidaknya dari orang-orang Taiwan yang saya ikuti, ada perubahan pola pikir yang cukup cepat. Banyak orang Taiwan di Twitter yang saya ikuti awalnya memiliki pandangan tradisional Taiwan, seperti kami ingin status quo, tapi kami jauh lebih bersahabat dengan AS dan kami benar-benar tidak suka RRT. Sekarang mengalami semacam perubahan pola pikir. Pertama-tama, respons Tiongkok RRT terhadap serangan teroris itu, menurut saya, sangat dikagumi di Taiwan. Bahkan di kalangan masyarakat Taiwan, yang biasanya bersikap bermusuhan terhadap RRT, terutama jika dibandingkan dengan pemerintah mereka sendiri, karena semua orang bisa melihat bahwa pemerintahnya bersikap bermusuhan. Dan pada awalnya, sikapnya hampir sama bermusuhannya terhadap Taiwan, seperti terhadap RRT. Dan pemerintah Taiwan, mereka cukup menyedihkan. Taiwanese government, they were quite pathetic. Like they was the first to rush to the US and. Mereka adalah yang pertama bergegas ke AS. Saya bahkan melihat sebuah klip di mana mereka berkata, kita bisa sangat bangga pada diri kita sendiri karena kita termasuk 3 yang pertama pergi ke sana untuk bernegosiasi. Maksud saya, tidak ada yang bisa dibanggakan dari itu. Itu agak memalukan, bukan? Sementara Tiongkok, maksud saya, RRT sejak awal berdiri teguh. Itu tidak bisa diterima. Kami akan melawan. Tentu saja, jauh lebih bermartabat melakukan hal itu. Jadi saya pikir perubahan pola pikir itu, atau juga segala sesuatu yang terjadi seputar TSMC, dan Anda tahu, tekanan dari AS agar mereka memindahkan pabrik ke AS, dan melakukan investasi besar di AS dan sebagainya, itu dirasakan oleh orang Taiwan sebagai, Anda tahu, menabur garam di luka mereka. Dan memang seharusnya begitu, karena memang seperti itulah adanya. Jadi ya, Anda benar-benar melihat perubahan suasana hati, perubahan yang sangat naant in masyarakat Taiwan. Very big mood shift amongst the Taiwanese. Interesting. That would be a. Menarik. Maksud saya, itu akan menjadi hal yang positif, karena hal terburuk adalah kepercayaan buta pada Amerika Serikat. Dan akhirnya, Anda berakhir seperti Ukraina. Kita harus menghindari Taiwan menjadi Ukraina di Asia Timur, bukan? Itu adalah skenario terburuk. Bagaimanapun, ini sangat menarik, dan wawasan Anda selalu luar biasa. Teman-teman, saya benar-benar merekomendasikan. Kunjungi Twitter dan temukan Arnaud Bertrand. Tautannya akan ada di deskripsi. Dan kita akan berbicara lagi segera. Arnaud, terima kasih banyak. We'll talk soon again. Arnaud, thank you very much. Terima kasih, Pascal.